Tujuan utama upaya promotif dan preventif gizi dalam kesehatan reproduksi adalah untuk meningkatkan kesadaran gizi seimbang dan mencegah berbagai masalah kesehatan reproduksi sejak dini. Fokus utamanya mencakup pencegahan komplikasi kehamilan, stunting, hingga gangguan kesuburan. Hey, apa yang ada di piring kita itu ternyata bukan cuma buat bikin kenyang loh. Ini tuh investasi dan bukan cuma buat jantung kita sekarang, tapi juga buat jantung generasi yang akan datang. Yuk, kita bongkar sama-sama gimana ceritanya. Pernah kepikiran gak sih, gimana kalau pilihan makanan kamu hari ini punya kekuatan super buat membentuk kesehatan jantung orang-orang yang kamu sayang di masa depan? Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah fakta biologis yang luar biasa banget. Nah, ini dia benang merahnya. Anggap aja ini kayak siklus kehidupan yang saling berhubungan. Gizi yang oke bakal menopang kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi yang prima itu jadi semacam tameng buat kesehatan jantung kita seumur hidup. Semuanya nyambung. Oke, sebelum lanjut, kita samain dulu ya persepsinya. Kalau kita ngomongin kesehatan reproduksi, ini tuh luas banget. Bukan cuma soal bisa punya anak atau enggak, tapi ini soal kesejahteraan total, fisik, mental, sosial, dari sistem yang penting banget ini di setiap fase hidup kita. Dan salah satu ancaman utama buat kesehatan reproduksi itu namanya kekurangan energi kronis atau biasa disingkat KEK. Gampangnya gini deh, ini terjadi waktu asupan energi kita kurang, terus-terusan dalam waktu lama. Akibatnya, bisa mengganggu semuanya ya, dari siklus menstruasi sampai kesuburan. Oke, perjalanan kita dimulai dari fondasi yang paling dasar, masa remaja. Percaya atau enggak, disinilah cetak biru atau blueprint kesehatan jantung seumur hidup kita mulai dibentuk. Ternyata nih, apa yang dibutuhkan tubuh kita itu bisa beda-beda dari minggu ke minggu loh. Di paruh pertama siklus haid, coba deh fokus ke karbohidrat kompleks buat energi yang lebih stabil. Nah, pas mau dekat-dekat haid, perbanyak kalium dari pisang dan juga zat besi. Ini cara cerdas buat kerja bareng tubuh kita, bukan malah melawannya. Nah, ini dia poin kuncinya. Anemia atau kekurangan zat besi di masa remaja itu bukan cuma soal lemas atau pusing doang. Jangka panjangnya, ini maksa jantung kerja ekstra keras. Dan yang lebih serem lagi, ini bisa ningkatin resiko komplikasi serius waktu dia hamil nanti. Fondasi yang tadi kita bahas itu benar-benar dimulai dari sini. Yuk, kita maju ke fase berikutnya. Fase di mana nutrisi jadi penentu buat dua nyawa sekaligus, masa kehamilan dan menyusui. Coba deh lihat perbandingan ini. Kelihatan jelas banget kan pertaruhannya? Di satu sisi, kalau nutrisi seimbang, ibu dan bayi bakal punya fondasi kesehatan yang kuat. Tapi di sisi lain, kalau gizinya kurang, ini bisa memicu berbagai masalah. Mulai dari resiko penyakit jantung bawaan buat si janin, preeklamsia buat ibunya, sampai resiko penyakit jantung jangka panjang buat si anak nanti. Nah, ini konsepnya keren banget, namanya pemrograman janin. Ini terjadi lewat perubahan epigenetik. Gampangnya, makanan yang dimakan ibu itu bisa jadi kayak saklar yang menyalakan atau mematikan gen-gen tertentu pada janin. Artinya, pola makan seorang ibu itu bisa secara harfiah memprogram risiko penyakit jantung anaknya seumur hidup. Luar biasa ya? Jadi, butuh amunisi apa aja nih? Ada omega 3 dari ikan. Ini penting banget buat perkembangan jantung janin. Terus, folat dari sayuran hijau buat mencegah cacat lahir. Zat besi tentu saja buat mencegah anemia yang bisa membebani jantung ibu. Dan kalsium, ini bukan cuma buat tulang bayi, tapi juga buat mencegah preeklamsia pada ibu. Semuanya punya peran vital masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru di mana peraturannya berubah total, masa menopause. Ini adalah saat di mana perlindungan alami jantung kita mulai menurun. Jadi gini, selama kita masih dalam masa subur, perempuan itu punya semacam pahlawan super alami buat jantungnya. Namanya hormon estrogen. Dia yang bantu jaga pembuluh darah kita tetap fleksibel. Tapi pas menopause, produksi si pahlawan super ini menurun drastis. Dan dampaknya, risiko penyakit jantung bisa melonjak sampai 2 hingga 3 kali lipat. Ini bukan angka yang main-main. Ini adalah perubahan biologis yang sangat besar dan perlu kita waspadai. Nah, lihat deh grafik ini. Ini nunjukin gimana kebutuhan nutrisi kita itu terus beradaptasi. Coba perhatiin kebutuhan kalsium. Angkanya naik signifikan banget pas menopause. Sampai 1.200 mg per hari, gunanya buat melindungi tulang dan juga fungsi jantung kita. Terus gimana dong strateginya? Pertama, jadikan omega 3 sebagai tameng buat mengelola lemak darah.
Kedua, penuhi target kalsium 1200 mg itu dan jangan lupa barengi dengan vitamin D biar penyerapannya maksimal. Terakhir, perbanyak makanan berserat buat bantu jaga kolesterol. Inilah perisai nutrisi kita di fase ini. Oke, setelah kita jalan-jalan dari satu fase kehidupan ke fase lainnya, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Apa sih yang bisa kita bawa pulang dan langsung kita terapkan hari ini? Kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada 3 hal yang harus banget kamu ingat. Nah, ini dia. 1. Andalkan omega 3. 2. Perkuat dengan tumbuhan. Dan yang ketiga yang paling penting, selalu seimbangkan piring Anda. Nggak peduli di fase kehidupan manapun. 3 kebiasaan ini adalah kunci utama buat masa depan jantung kita. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Setelah tahu betapa eratnya hubungan antara makanan, kesehatan reproduksi, dan jantung kita dari generasi ke generasi, pilihan cerdas apa yang bakal kamu ambil di piring makanmu hari ini? Karena ingat, setiap suapan adalah investasi untuk masa depan.